Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada materi ini kita akan membahas tentang auditing ya, proses mengaudit atau menilai komponen-komponen teknologi informasi khususnya di dalam sebuah organisasi, badan hukum atau perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa audit proses audit itu terdiri dari dua proses. Yang pertama adalah audit internal dan yang kedua adalah audit eksternal. Kedua audit ini sudah ada disematkan di beberapa materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang gambaran dari internal dan eksternal itu seperti apa. Nah, lebih lanjut tentang audit internal dan eksternal kita akan bahas pada hari ini. Nah, yang pertama adalah internal audit atau auditing internal ya. Jadi, audit internal itu merupakan aktivitas konsultasi dan jaminan yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Nah, di sini yang harus digarisbawahi, audit internal itu merupakan aktivitas konsultasi dan jaminan. Nah, walaupun secara definisi dia independen dan objektif, tapi pada kenyataannya, pada realisasinya rentan terhadap subjektivitas di sini ya. Kemudian audit internal itu membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan, dalam tanda kutip pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola atau governance. Nah, di sini perlu kita tahu bahwa audit internal itu membawa pendekatan yang sistematis. Pendekatan yang seperti apa? Tentunya pendekatan yang sistematis dan disiplin ini ditentukan sendiri oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Karena dia yang memiliki auditor internalnya, dia mau diaudit atau dinilai seperti apa, dengan metode apa, pendekatan seperti apa, dia yang memilihnya atau organisasi itu sendiri yang memilihnya. Jadi menilai sendiri, membuat tim, kemudian menentukan pendekatan atau metode, kemudian aspek apa saja yang akan dinilai, kemudian baru dilakukan auditing terhadap dirinya sendiri. Jadi di sini audit internal itu lebih bebas memilih pendekatan apa sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau organisasinya. Nah, audit eksternal juga memiliki peran sama karena sama-sama audit ya. Jadi perannya sama gitu. Bedanya audit internal dilakukan oleh karyawan. Jadi yang berbeda itu adalah auditornya, orangnya, badan hukumnya ya. Karena auditor itu bisa sendiri ya, bisa tim, bisa juga firma atau perusahaan yang bergerak di bidang auditing gitu. Nah, khusus untuk auditor internal itu auditornya dilakukan atau auditornya itu merupakan karyawan dari organisasi tersebut atau bisa juga kontraktor yang disewa untuk bekerja atas nama organisasi tersebut. Nah, tentunya karyawan yang sebagai auditor di sini itu yang bagaimana, yang mengikuti rencana, prosedur dan kriteria yang dipilih organisasi. Jadi lagi-lagi organisasi memilih atau memiliki keleluasaan di dalam membuat rencana, prosedur, kriteria ya, yang tadi pendekatan tadi. Nah, jadi yang harus dicatat adalah bahwa audit internal itu dilakukan oleh auditor di dalam organisasi tersebut atau kontraktor yang disewa atas organisasi tersebut. Itu bedanya ya, yang signifikan.
dengan audit eksternal. Nah, kemudian dalam proses auditing ya, IT auditing itu mencakup beberapa komponen, beberapa variabel mulai dari prosedural, technical, auditor guidance, policy ya, kebijakan, industri guidance, domain ya, masalahnya apa. Nah, gambar yang ini ya, yang di sebelah kiri ini itu mencerminkan kebijakan organisasi dan perspektif program tentang apa yang harus diaudit dan bagaimana berbagai jenis audit dilakukan, serta materi pelajaran pengetahuan yang berlaku untuk setiap organisasi dan jenis audit teknologi informasi yang dilakukan. Jadi ini khusus untuk domain teknologi informasi ya. Kemudian standar dan praktik audit yang didefinisikan secara luas seperti General Accepted Auditing Standard dan International Standard on Auditing sama berlakunya untuk audit teknologi informasi seperti halnya untuk keuangan atau audit operasional yang lebih umum. Jadi untuk prakteknya standarnya itu tidak hanya di dunia teknologi informasi atau tidak hanya di domain teknologi informasi saja, tapi standarnya ini berlaku untuk misalnya audit keuangan, audit operasional yang lebih umum. Maksudnya umum di sini itu perusahaannya tidak hanya bergerak di bidang teknologi informasi saja, tapi lebih ke sektor yang lain ya. Nah, adapun tata kelola perusahaan di dalam auditing ya atau enterprise governance itu bisa dilihat pada bagian di sebelah kiri ya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa peran penting ya yang terlibat di dalam auditing ini, dan ada pula peran yang memang menjadi core dari auditing internal ini. Nah, kalau dilihat dari bagannya di sini yang sangat berperan itu adalah Chief Audit Executive ya, atau kepala eksekutif audit di perusahaan tersebut tentunya ya. Dan dia itu termasuk ke dalam jajaran eksekutif manajemen atau top manajemen ya, orang-orang yang memiliki kepentingan ya, yang di struktur manajerial. Nah, di sini kan banyak ada CEO ya, Chief Executive Officer, ada CFO, Chief Financial Officer, ada COO, Chief Operating Officer, dan sebagainya. Nah, salah satu perannya itu adalah Chief Audit Executive. Jadi ada jabatan untuk Chief Audit Executive. Jabatannya itu. Nah, jabatannya ini terdapat di dalam Executive Management. Dia berperan sebagai apa? Berperan untuk melaporkan ke audit komite atau direktur, para direktur lah ya, ke atasan, di atasannya Executive Management ini. Dia mereport dari hasil auditing. Nah, yang bahan-bahan yang di report itu tentunya nanti bentuknya dokumen ya, dokumentasi. Nah, dokumentasi ini didapat dari hasil Chief Audit Executive overseas ya. Jadi melihat, memonitoring ke dalam internal audit program yang sebelah kanan bawah ini ya. Nah, di situ ada finance, ada audit finance, ada audit IT, ada audit IT team, ada internal auditors gitu. Jadi semua grup internal auditors itu ada di situ. Jadi si CAE ya, Chief Audit Executive ini menggerakkan program ini gitu. Nah, nanti hasilnya baru direport ke audit committee. Jadi secara teknis walaupun ada Chief Audit Executive di dalam organisasi atau perusahaan tersebut, tapi dalam proses auditingnya tetap harus memilih tim gitu ya, tim
Jadi apa yang mau diaudit, sektor apa yang mau diaudit, ya kita milih tim orang-orang individu yang memang punya capability untuk ikut turut andil di dalam auditing perusahaannya gitu. Nah, program audit internal ini bekerja di bawah pengawasan eksekutif audit yang tadi ya, Chief Audit Eksekutif, atau di bawah anggota tim manajemen senior yang sebanding dan melapor kepada komite audit dewan direksi organisasi. Organisasi yang lebih kecil mungkin tidak memiliki dewan direksi. Nah, ini yang di atas ini ya. Nah, yang di atas ini mungkin di beberapa organisasi yang kecil itu tidak eksis atau tidak ada gitu. Tapi organisasi dengan ukuran apapun dengan program audit internal formal memerlukan anggota tim. Jadi ini perlu ya tim. Jadi mau sebesar apapun, sekecil apapun organisasi itu, kalau melakukan internal audit wajib ada anggota tim yang formal gitu ya, untuk bertanggung jawab terhadap dan melaksanakan auditing di organisasi tersebut gitu. Nah, adapun peran dan tanggung jawab audit internal, ini sungguh banyak sekali ya. Di sini ada banyak peran yang bisa kalian lihat, mulai dari top manajerial ya, CEA, audit komite, kemudian manajemen tim, board of director, sampai operation staff operasional ya. Nah, di situ ada tanggung jawab yang dia pikul ketika audit internal itu dilakukan gitu ya. Jadi ini bukan peran semua orang di dalam organisasi itu memiliki peran, enggak juga, tapi ada beberapa peran di dalam jabatan organisasi itu yang berkontribusi dan bertanggung jawab dalam auditing internal. Seperti contoh di sini CEA ya, yang tadi ya, Chief Auditor, Director of Audit atau apalah itu namanya. Pokoknya yang bertanggung jawab atas audit, dia mereport directly to the audit committee. Jadi melaporkan langsung ke audit komite yang tadi ya. Nah, yang ini dia melaporkan langsung. Nah, kemudian yang lainnya juga ya, ada manajemen tim, kemudian audit manager, kemudian ada auditor. Nah, auditor sendiri ya yang mengauditnya langsung ya. Jadi dia pekerja lapangannya lah kasarnya, yang mengadakan yang menjalankan audit gitu, bekerja sendiri atau bekerja tim gitu ya, tergantung dari scope ranah audit yang scope dari yang akan diaudit gitu. Kalau skopnya besar atau ruang lingkupnya besar ya mungkin bisa saja bekerjanya berkelompok, tidak individu. Tapi kalau ranahnya ya cuman bagian kecil aja, sektor ini aja yang mau diaudit, bisa saja sendiri gitu. Nah, ini bisa kalian eksplorasi ya. Di sini sudah dijelaskan responsibility-nya apa saja. Kemudian produk atau service audit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa tahap yang dilakukan di dalam audit internal ya, pelayanan audit internal. Dimulai dari mendevelop strategi ya, kemudian create audit plans, select tools and protocols dan sebagainya. Nah, kita lihat dari awal, dari atas ya. Dari beberapa tahapan ini tentunya perlu komunikasi ya kepada organisasi dan komite audit. Jadi antara komite audit dan organisasi itu walaupun sama-sama pekerja di organisasi tersebut, walaupun masyarakatnya sama, tapi tetap harus ada komunikasi gitu, karena nanti kan dibagi dua, ada yang komite audit, ada yang sebagai organisasinya sendiri yang mau diaudit gitu. Nah, yang pertama dilakukan oleh auditor atau auditing committee itu tentunya mendevelop atau perusahaan ya
nanti kan ngobrol nih sama perusahaannya. Mendevelop strategi atau mengembangkan strategi auditingnya mau seperti apa gitu. Kemudian setelah itu membuat rencana audit. Rencananya tentu menulis, mendokumentasikan apa saja yang mau diaudit, sejauh mana skopnya. Kemudian setelah itu memilih, setelah ada rencana ini kita mau mengaudit A, B, C, D dengan cara seperti ini. Nah, kira-kira tools atau alat-alat dan protokol ya, peraturan yang akan kita pilih itu yang mana saja. Karena tools itu banyak, protokol itu banyak. Nah, kita pilih sebagai, ya tentunya organisasi juga ikut andil dalam memilih ini ya, karena memang itulah audit internal itu kelebihannya di situ, jadi dia lebih leluasa gitu. Kemudian setelah itu memanage, mengatur, kemudian melatih dan mengassign ya, memilih auditornya kan nanti dipilih walaupun di karyawan yang di dalam organisasi tersebut. Kemudian setelah itu mengadakan audit ya, conduct audits, kemudian menghasilkan temuan dan reports itu dokumentasi lah nanti bentuknya ya. Nah, si finding ini atau temuan ini ya hasil dari proses auditing oleh si auditor. Nah, bentuknya temuannya itu bisa banyak. Temuannya itu bisa berupa misalnya ada aturan yang berlaku nih. Nah, si sektor tersebut sesuai nggak dengan aturan itu? Oh, ternyata tidak sesuai. Ya udah nanti dicatat, ditulis gitu, didokumentasikan. Seperti itu. Misalnya ada teknologi atau di dunia teknologi informasi atau di domain teknologi informasi misalnya ada yang kelebihan barang sehingga tidak efisien ya dan tidak efektif kerjanya itu. Nah, itu bisa jadi temuan juga. Nah, setelah itu baru di report atau sebelum itu didokumentasikan dulu, kemudian di report dalam bentuk dokumen ke atasan ya, ke top management gitu, ke direksi di perusahaan tersebut atau pokoknya di yang punya power paling power lah di organisasi tersebut gitu. Nah, setelah itu mengakses dan mengimprove ya, menilai dan memperbaiki kualitas program. Jadi setelah ada temuan-temuan itu, oh mana saja nih yang harus diperbaiki. Nah, nanti baru diperbaiki. Oh, ternyata divisi ini, sektor ini, misalnya bidang yang ini di dalam organisasi tersebut ada kekurangan-kekurangan setelah dilakukan auditing. Nah, baru diperbaiki. Nah, perbaikan inilah yang nantinya akan menjadikan si divisi-divisi tadi ya, bidang-bidang tadi, orang-orangnya bahkan atau kelompok atau regu itu menjadi lebih baik lagi. Nah, akhirnya nanti si atasan nih si direksi nanti akan memberikan ya arahan lah, ternyata kita itu ada kelemahannya di sini dan di sini. Nah, baru nanti yang lain bisa jadi menjadi kebijakan baru atau aturan baru ke bawahnya gitu ya. Oke, itu adalah produk atau service audit. Kemudian tanggung jawab audit internal. Nah, sebagai fungsi organisasi yang mengelola teknologi informasi dan melakukan jenis audit lainnya, tanggung jawab program audit internal itu mencakup pertama pembuatan dan pelaksanaan strategi audit keseluruhan untuk organisasi, dan yang kedua pembuatan strategi atau rencana spesifik domain untuk teknologi informasi, operasional dan penyesuaian atau kepatuhan ya, compliance itu. Jadi tanggung jawabnya ini ada dua nih si audit internal ini ya, auditing internal ini. Pembuatan dan pelaksanaan strategi yang tadi ya, dari mulai A sampai Z, awal sampai akhir itu strateginya seperti apa, pelaksanaannya nanti. Kemudian selanjutnya adalah rencana spesifik domain. Jadi kalau mau domain teknologi informasi yang dinilai, ya bikinlah rencana domain teknologi informasi.
Kalau mau kalau mau yang dinilai itu adalah domain operasional, ya domain operasionalnya yang di ini. Terus kalau misalnya mau audit kepatuhan ya, misalnya ada aturan ini sesuai dengan aturan atau tidak, berjalan dengan koridor aturan itu atau tidak, ya udah sesuaikan dengan itu rencananya, strateginya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menyatakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh program audit internal dan menentukan hasil atau metrik kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program dalam memenuhi tujuannya. Jadi harus ada tujuan kenapa dilakukan auditing itu, tujuan dan sasarannya apa, sehingga proses auditnya itu mendapatkan hasil dan tidak sia-sia gitu, karena ada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kemudian tanggung jawab selanjutnya adalah menjalankan strategi dengan menggunakan satu atau lebih rencana audit yang menentukan apa yang akan diaudit, oleh siapa diaudit, pada frekuensi apa diaudit, dan dengan protokol apa diaudit, standar dan atau kriteria apa diaudit. Gitu kira-kira ya. Jadi tanggung jawab audit internal itu secara garis besar seperti itu ya. Adapun manfaat auditor IT ya. Manfaatnya apa sih? Jadi kalau auditornya itu berbasis teknologi informasi, itu ada manfaatnya lah, ada benefitnya yang didapat gitu ya, manfaat auditing internal gitu ya, manfaat auditing internal. Jadi alasan untuk membangun dan mengoperasikan kemampuan audit teknologi informasi internal biasanya mencakup tujuan seperti pertama, memverifikasi kepatuhan yang tadi ya, compliance, ini patuh nggak terhadap kebijakan organisasi atau prosedur dan standar yang ditetapkan organisasi. Kalau nggak patuh ya dicatat gitu, kemudian nanti dijadikan evaluasi. Yang kedua, memenuhi persyaratan untuk mencapai atau mempertahankan kematangan proses, manajemen mutu atau sertifikasi pengendalian internal. Yang ketiga, menambahkan formalitas atau meningkatkan ketelitian proses dan aktivitas penilaian diri atau self-assessment. Dan yang terakhir, mempersiapkan atau membayangi audit eksternal yang diantisipasi. Jadi internal audit ini sangat unik ya, karena dia bisa jadi sebagai jembatan untuk nanti si organisasi itu akan mendatangkan auditor eksternal gitu. Jadi menjadi jembatan, oh ini kita ada perusahaan misalnya saya ada perusahaan, kemudian ada auditor eksternal yang masuk nih, mau mengaudit dari lembaga mana lah misalnya, mau mengaudit perusahaan kita. Nah, kita sebelum dia datang kita audit dulu nih dengan auditor internal, kita audit dulu berbasis teknologi informasi tentunya. Nah, nanti ada kan temuan-temuan. Nah, temuan-temuan inilah yang nanti kita perbaiki supaya nanti auditor eksternal itu pas mengakses kita atau mengaudit kita itu tidak terlalu jelek lah intinya ya. Jadi masih ada, mungkin kalaupun ada kekurangan-kekurangan atau temuan-temuan itu tidak terlalu signifikan dan sifatnya itu minor, bukan mayor. Nah itu ya, jadi maksudnya mempersiapkan atau membayangi itu. Nah kemudian audit internal itu bukan tidak ada tantangan di dalam proses ininya ya, di dalam proses auditingnya. Pasti selalu ada tantangan. Tantangannya apa? Pertama, sumber daya terbatas meskipun banyak manfaat. Artinya, tidak semua organisasi itu memiliki kemampuan untuk mengaudit secara internal. Tidak semua organisasi itu memiliki kemampuan audit. Ya, maksudnya siapa yang tidak memiliki kemampuan itu? Ya sumber dayanya, pegawainya, karyawannya, individunya, mungkin tidak ada yang memiliki capability di sektor audit gitu ya. Misalnya mau mengaudit teknologi informasi, mungkin tidak ada orang IT di situ.
Bisa saja seperti itu. Walaupun auditing internal ini banyak manfaatnya yang tadi ya. Kemudian yang kedua adalah biaya. Nah, untuk melakukan proses audit internal itu pasti memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit ya, walaupun memanfaatkan karyawan organisasi tersebut, tapi kan double job gitu ya, jobnya berbeda dengan perannya dia sebagai karyawan biasa. Nah, ini masuk ke dalam tim ini gitu. Jadi ada beberapa yang double job ya, akhirnya salarinya mungkin atau biaya operasionalnya harus ditingkatkan. Jadi biaya ya mahal lah bisa dibilang. Kemudian waktu juga. Kemudian keterampilan dan keahlian yang signifikan. Jadi tantangannya itu yaitu harus memiliki individu atau kelompok yang memiliki keterampilan dan keahlian yang ya sesuai dengan ininya. Kalau mau mengaudit apa, itu dia ada lah di situ kemampuannya. Tidak sembarang orang misalnya lintas divisi, lintas bidang ilmu, hanya asal-asalan seperti itu nantinya akan mengakibatkan output atau temuan-temuannya itu malah jadi bukannya bagus, malah jadi random gitu ya. Yang mana nanti ya akhirnya sia-sia melakukan audit internal itu. Nah, jadi keterampilan dan keahlian setiap individu itu menjadi tantangan lah untuk melakukan audit internal ini, karena tidak semua perusahaan karyawannya itu memiliki keterampilan dan keahlian yang diinginkan di dalam audit tersebut. Kemudian proses IT perusahaan itu berbeda-beda, mengakibatkan perlu auditor banyak ya. Nah, IT perusahaan itu mendukung operasional perusahaan itu kan tergantung dari perusahaan besar kecilnya perusahaan tersebut ya. Kalau perusahaannya misalnya beranak pinak, memiliki cabang di mana-mana, ya auditornya tidak mungkin satu orang individu ya, tapi dia perlu banyak lah orangnya gitu, banyak auditor. Nah, kalau banyak auditor gini, kira-kira ada nggak sumber dayanya gitu di perusahaan tersebut? Kalaupun ada, keterampilan dan keahliannya apakah memenuhi kriteria enggak gitu. Nah, kalaupun ada misalnya memenuhi, biayanya masuk atau enggak, cukup atau enggak gitu kira-kira. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah independensi, tantangan independensi atau objektivitas auditor. Terkadang mungkin karena pegawai sendiri, karyawan di situ, ya setidaknya pasti ada sajalah subjektivitas ya, tidak akan sulit untuk 100% objektif gitu. Pasti ada ampunan-ampunan atau kompromi-kompromi yang ya mungkin tidak banyak, tidak tinggi, tapi ya walaupun kompromi itu tetap saja termasuk ke dalam mempengaruhi objektivitas gitu ya, atau independensi. Tapi independensi dan objektivitas ini walaupun rentan di dalam audit internal itu bisa minimalisir dengan cara mengikuti pelatihan si orang-orangnya ya. Kemudian mengikuti sertifikasi, contohnya kayak di American Society for Quality atau ISACA misalnya, kayak gitu ya. Jadi bisa minimalisir. Nah, itu untuk internal audit. Nah, selanjutnya adalah external audit. Nah, ini yang sangat menarik, external audit. Ada internal, ada eksternal. Nah, perbedaan mendasar yang tadi saya bilang bahwa dari sisi auditor ya. Auditor berasal dari luar dan dari perusahaan audit. Kalau audit eksternal ya. Jadi dia memang ada lembaga atau perusahaan khusus yang bergerak di bidang auditing gitu. Ya auditingnya banyak cabangnya ya, atau bisa auditing teknologi informasi, misalnya finance, operasional dan sebagainya. Nah, si audit eksternal ini auditornya dari luar. Ya bisa perorangan juga, bisa per kelompok juga, tergantung besar kecilnya organisasi atau perusahaan yang akan diaudit dan sektor apa saja yang akan diaudit.
Kemudian standar, kebutuhan, kriteria yang digunakan didefinisikan di luar organisasi yang diaudit. Jadi di sini organisasi yang akan diaudit tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam menentukan pendekatan apa yang akan dilakukan, yang akan dipakai untuk mengaudit organisasinya. Dia tidak punya kewenangan sekali. Karena pendekatan mulai dari standar, kebutuhan, kriteria itu sudah menjadi standarisasi dari auditornya, auditor dari luar tadi. Jadi organisasi mah nggak punya kewenangan untuk mengotak-atik itu, karena yang punya standarisasi adalah auditor dari luar gitu. Kalau mau diaudit sama kita, ya kasarnya mau diaudit sama kita, ya udah ikutin aturan dari kita gitu. Karena aturan dari kita ini udah menjadi standar baku misalnya. Nah, sedangkan audit internal kan berbeda tadi ya, dia memiliki organisasinya itu memiliki keleluasaan mau diaudit pakai cara apa, metode apa, kriterianya bagaimana. Nah, kalau audit eksternal itu tidak bisa seperti itu. Jadi memang mutlak aturannya standar dan wajib gitu. Jadi ini dua hal yang membedakan, yang mendasar membedakan audit internal dan eksternal ya. Nah, setelah tadi kita tahu bahwa audit internal itu memiliki manfaat yang banyak besar ya. Nah, terus kenapa harus ada audit eksternal? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa audit eksternal tetap diperlukan kalau audit internal saja sudah mengakomodir keperluan-keperluan untuk sasaran atau tujuan dari organisasi? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Pertama adalah regulatory compliance atau kepatuhan hukum atau disiplin hukum. Tentunya sebuah badan hukum, sebuah badan atau lembaga audit itu pasti merancang, meracik standarisasinya, metodenya, kriterianya itu tidak asal-asalan. Pasti dia mempertimbangkan semua aspek termasuk dari hukum yang berlaku. Ya, hukum yang berlaku misalnya di area atau domain yang akan dijadikan audit gitu. Nah, auditor internal atau auditing internal itu tidak bisa menstandardisasi ini karena setiap perusahaan mungkin peraturannya, kemudian dia mengacu mereferensi ke hukum yang mana itu berbeda-beda. Nah, sedangkan di sini itu bisa menjadi standar gitu. Kemudian selanjutnya adalah sertifikasi. Nah, keunggulan dari audit eksternal itu adalah sertifikasi yang bisa diberikan kepada organisasi yang diaudit. Jadi organisasi yang diaudit, setelah diaudit itu kalau misalnya dia memenuhi kriteria-kriteria dari auditor eksternal ya, itu pasti mendapatkan Anda dapat nih ijazah, Anda dapat nih sertifikat, sehingga sertifikat atau ijazah ini bisa dipakai untuk organisasi tersebut untuk keperluan bisnisnya gitu. Contohnya misalnya kalau perusahaan organisasi misalnya makanan misalnya, taruhlah misalnya perusahaan Indofood ya. Indofood kan banyak nih varian makanannya, mulai dari mie gitu ya, kemudian saus dan sebagainya lah. Nah, si Indofood ini untuk mendapat trust dari masyarakat terkait misalnya dari kebersihan, kemudian gizi yang dipakai di bahan-bahan makanannya itu pasti memerlukan keabsahan atau sertifikasi gitu, sertifikat supaya masyarakat itu lebih tenang gitu, lebih percaya. Contoh misalnya kayak BPOM ya, BPOM pun badan pengelola ya obat dan makanan itu pun bisa menilai organisasi ini
menilai si perusahaan Indofood ini, mulai dari kandungannya apa saja, berbahaya atau tidak, aman untuk digunakan atau tidak, dan sebagainya lah. Begitupun misalnya ada makanan yang misalnya ingin mendapat sertifikasi atau sertifikat halal. Nah, berarti ada di situ peran MUI sebagai auditor atau audit eksternal di situ ya, sehingga bisa hasil sertifikatnya itu, capnya itu bisa membangun trust atau kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dia jual, sehingga bisnis dari organisasinya itu lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah quality assurance atau jaminan mutu. Nah, tentunya audit eksternal itu lembaganya tidak lembaga yang bukan lembaga yang sembarangan ya, sehingga dia dalam mengakses atau mengaudit organisasi itu mengedepankan jaminan mutu gitu, asuransi, sehingga tidak perlu diragukan lagi lah jaminan mutunya. Nah, itu kenapa audit eksternal itu diperlukan ya. Jadi mulai dari proses audit, prosedur, dan metodologi yang digunakan oleh auditor eksternal biasanya diketahui oleh subjek audit ya. Jadi walaupun misalnya audit pendekatannya itu ditentukan oleh auditor eksternal, tapi itu sifatnya terbuka gitu. Kalau Anda ingin diaudit oleh lembaga saya, boleh, tapi kami menggunakan pendekatan ABCD. Jadi si objeknya ini organisasinya tahu. Jadi nanti dia bisa memilih mana yang sesuai dengan keinginan dia, karena lembaga itu tidak hanya satu. Kemudian organisasi harus mempertimbangkan persyaratan atau harapan yang diperoleh dari kriteria audit eksternal ketika mengembangkan kebijakan, prosedur, rencana, pedoman operasional, dan jenis dokumentasi lain yang merupakan sumber bukti penting yang diperiksa oleh auditor eksternal. Nah, kita bisa dilihat di sini bagian audit eksternal jika dibanding dengan audit internal ya. Nah, kalau audit internal kan di sini yang menjadi core-nya ya, chief executive ya, yang ini nih, CAE. Bukan yang ini. Yang ini kan ke sini, kemudian ke sini ya. Nah, sedangkan eksternal itu executive manajemennya yang memilih. Jadi executive management itu mulai dari atas sini sampai bawah. Mereka berempuk gitu, kemudian memilih mau mendapatkan sertifikasi apa, memilih auditor eksternalnya dari mana. Nah, setelah dilakukan pemilihan, kemudian dilakukan auditing, nanti auditor eksternal itu akan memberikan dokumentasi atau laporannya ke audit komite. Jadi tidak ada campur tangan lagi di sini executive management. Jadi dia hanya memilih saja, hasil laporannya langsung direct ke direktur gitu ya. Tanggung jawab organisasi untuk audit eksternal biasanya dibagi antara komite audit independen, dewan direksi, dan personal manajemen internal seperti eksekutif audit, direktori jaminan mutu, atau petugas kepatuhan. Petugas kepatuhan itu mungkin komisi disiplin lah ya, kurang lebih. Nah, tim manajemen memilih auditor eksternal untuk mendapat certification, quality, atau audit control independen. Kemudian dari segi aspek operasionalnya, auditor eksternal itu sering menghasilkan temuan yang sifatnya itu biner atau hanya dua pilihan. Jadi kalau misalnya dia mengakses atau mengaudit sebuah dokumen atau sebuah case, pasti jawabannya dua aja gitu. Kalau misalnya contoh memuaskan atau tidak memuaskan, cukup atau tidak cukup gitu, sesuai atau tidak sesuai. Jadi sebatas itu saja. Sehingga organisasi yang diaudit itu berkewajiban memberikan bukti jenis, jumlah, dan tingkat detail yang tepat untuk dipenuhi. Jadi wajib hukumnya untuk organisasi yang diaudit
menyediakan segala keperluan dokumen yang akan diaudit atau diperlukan oleh auditor eksternal. Nah, salah satu tanggung jawab organisasi yang paling penting dalam audit eksternal adalah mempersiapkan dan mendukung audit secara efektif ya. Jadi ya kasarnya kalau ada tamu datang ke rumah kita, pasti kita harus menjamunya sedemikian rupa sebaik mungkin gitu kan. Dia perlunya apa, atau misalnya kayak tamu di sebuah hotel. Tamu di sebuah hotel itu pasti ya dijadikan seolah-olah dia itu raja lah ya. Dia perlu apa, kemudian keperluannya apa saja, ada masalah apa saja, pokoknya diturutin aja sama si hotelnya itu. Nah ini pun sama gitu. Jadi si perusahaan harus mengikuti aturan dari auditor eksternal. Nah, banyak audit eksternal teknologi informasi ini melibatkan pemeriksaan berbagai jenis dokumentasi dan bukti lain yang dipelihara atau dimiliki oleh organisasi, serta prosedur audit yang mungkin itu mencakup pertama dalam menjalankan atau operasionalnya ya si auditing ini, si auditornya bisa mengamati langsung ya, misalnya ada kegiatan apa dia amati langsung, atau misalnya wawancara staf yang ada di situ, karena kan kemungkinannya kecil sekali si auditor ini kenal dengan orang per orang di situ, sehingga objektivitasnya bisa semakin tinggi. Kemudian pengujian sistem kalau di ranah teknologi informasi sesuai atau tidak ya. Kemudian kontrol prosedural dan inspeksi fasilitas. Nah, sama dengan audit internal, ada juga tanggung jawab dan peran yang diemban di dalam audit eksternal ini. Konsepnya sama ya, ada role yang terlibat dan memiliki tanggung jawab di dalam proses audit eksternal. Nah, para eksekutif perusahaan bertanggung jawab penuh dalam memilih auditor eksternal, karena nanti auditor eksternal itu, lembaga-lembaga eksternal itu, lembaga-lembaga audit eksternal itu banyak sekali, tidak hanya satu ya, dan mereka pun bergerak mungkin di bidang yang berbeda juga, di sektor yang berbeda juga. Nah, tugas para eksekutif di perusahaan atau organisasi yang akan diaudit itu memilih auditornya mau yang mana gitu, yang tadi ya. Kemudian sertifikasi apa, kualitas apa yang ingin dicapai. Nah, di sini juga sama ya, mulai dari eksekutif manajemen, perannya, audit komite, kemudian board of directors, sampai staf organisasi juga memiliki tanggung jawab masing-masing gitu. Nah, contoh seperti di sini yang hal remeh ya, organizational staff yang paling bawah, staf organisasi, dia tugasnya adalah memfasilitasi pengadaan atau pelaksanaan audit gitu, mulai dari tempat mungkin ya, kebutuhannya apa, makanan segala macam gitu ya, ruangan. Nah, itu harus difasilitasi di situ. Nah, yang lainnya silahkan dieksplorasi saja secara mandiri ya. Nah, kemudian bedanya dengan audit internal, di audit eksternal ini ada independensi. Nah, ini yang menarik, ada independensi atau objektivitas ya, objektivitas. Jadi yang membuat audit eksternal itu sangat bagus gitu dalam menjamin mutu adalah independensinya, artinya dia memiliki tingkat objektivitas yang cukup tinggi jika dibanding dengan audit internal, karena dia independen, tidak terikat dengan perusahaan manapun gitu. Jadi dalam mengaudit organisasi ya dia akan sesuai dengan strategi auditnya dia atau pendekatannya auditnya dia. Nah, dalam independensi audit eksternal, yang pertama dia menjaga independensi auditor eksternal merupakan persyaratan ketat dalam sebagian besar bentuk hukum dan peraturan audit, terutama ketika organisasi subjek adalah entitas yang diperdagangkan secara publik ya.
Jadi kalau diperdagangkan secara publik, produknya kayak tadi ya, Indofood, kemudian halal dan segala macam, nah itu akan auditor eksternalnya lebih ketat lagi kalau di situ ya. Karena ini berhubungan dengan masyarakat umum gitu. Kalau misalnya salah atau produk yang diauditnya itu tidak sesuai, itu segala macam, prosesnya tidak sesuai, tidak higienis dan segala macam, kalau di makanan ya, ya udah nanti masyarakat yang lain jadi kena dampaknya gitu, bisa sakit dan segala macam. Jadi harus ketat kalau di sini. Kemudian the Sarbanes-Oxley Act ya, dia itu sebuah kayak perusahaan lah, perusahaan lembaga kualitas gitu di Amerika Serikat, mendefinisikan dengan menetapkan 9 jenis aktivitas non audit yang dilarang dilakukan oleh perusahaan yang terlibat untuk melakukan audit eksternal saat berada di bawah kontrak untuk melakukan audit. Jadi ada peraturan yang harus dipenuhi di sini ya. Nah, kegiatan yang dilarangnya itu meliputi bisnis dan jasa teknologi informasi. Di antaranya, pertama, ini yang dilarang ya, yang dilarang untuk di audit nih. Pembukuan atau layanan lain yang terkait dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan klien audit. Kemudian perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan, kemudian appraisal atau penilaian atau valuation service atau jasa penilaian, dan fairness opinions atau pendapat kewajaran, atau contribution in kind, kontribusi dalam bentuk barang laporan. Kemudian jasa aktuaria, aktuaria itu semacam kayak asuransi lah. Merencanakan asuransi, besarnya asuransi, benefit yang didapatkan, nah kayak gitulah jasa aktuaria. Nah yang kayak gitu katanya menurut Sarbanes-Oxley itu tidak boleh diaudit. Non audit, aktivitas yang non audit. Kemudian jasa outsourcing, audit internal. Kemudian fungsi manajemen atau sumber daya manusia, kemudian broker atau dealer itu nggak boleh diaudit ya. Kita tahu kalau di dalam saham itu kan suka ada ya broker. Kemudian penasihat investasi ini nggak boleh katanya diaudit. Terus layanan perbankan investasi. Kemudian jasa hukum dan jasa ahli yang tidak terkait dengan audit. Kemudian setiap layanan lain yang ditentukan oleh dewan berdasarkan peraturannya tentunya di Amerika sana ya. Tapi ini bisa jadi standar untuk di negara-negara lain juga. Nah, ada sebuah kasus nih, skandal Enron disebutnya ya. Jadi Enron itu sebuah perusahaan energi di Houston, Texas, Amerika Serikat. Dia ya ada fraud lah di situ ya. Ada kasus di mana melibatkan kegagalan audit. Jadi sekelas Amerika saja bisa menghasilkan audit yang tidak kompeten gitu ya. Ya, tapi kita tidak tahu apa alasan dibalik kegagalannya itu. Yang jelas salah satu faktornya bisa politik, ketamakan, keinginan untuk mendapat keuntungan yang sangat tinggi gitu. Itu bisa jadi salah satu faktor dalam kegagalan audit itu. Jadi tidak objektif nantinya ya. Nah, jadi bisa dibaca di sini ya bahwa bahkan ketika, jadi ceritanya nih si Enron ini memiliki bergerak memiliki perusahaan energi gitu ya. Nah, kemudian suatu ketika di saat perusahaan yang lain di masa itu agak turun, ini malah bisa survive gitu. Dari sekian banyaknya perusahaan hanya ini mungkin yang bisa survive. Dari survive dari mana ya, dilihat dari investasi ya, karena kan di Amerika itu sangat banyak sekali pasar saham ya, dan menjadi sebuah menjadi sebuah menjadi sebuah gaya hidup, lifestyle untuk orang-orang di Amerika Serikat sana. Nah, dilihat kemudian The Wall Street Journal
itu membuat ya di dalam menginikan beritanya dia menuliskan bahwa ada kecurangan lah seperti itu di sini. Nah kemudian dia menghubungi pihak Enron gitu menanyakan benar nggak ada kecurangan yang disangka itu ada gitu. Nah tapi dari pihak Enronnya dia malah balik, oh karena tidak sopan begini menilai apa perusahaan kami. Nah akhirnya ramai hingga akhirnya mungkin semua instansi tahu, kemudian diselidiki, akhirnya ketemu gitu. Mungkin ada kesalahan audit gitu di situ sehingga mengakibatkan banyak yang rugi gitu ya. Nah sampai si auditornya pun Arthur Andersen itu juga harus kolaps ya, harus dibubarkan, padahal dia itu termasuk 5 lembaga audit terbesar di dunia gitu. Jadi kredibilitasnya itu turun. Nah itu juga yang menjadi kalau misalnya ada auditor eksternal atau audit eksternal yang tidak objektif, mungkin kepercayaan orang lain terhadap sertifikasinya dia akan berkurang. Contohnya kayak kasus ini. Nah kemudian partisipasi apa nih yang dilakukan organisasi terhadap proses audit eksternal? Ya kita bisa lihat di sini ada waterfall ya, mulai dari determine audit need sampai ke address finding as needed. Nah kita lihat satu-satu. Pertama organisasi itu adalah objek, maksudnya ya objek yang diaudit harus menentukan kebutuhan auditnya apa. Nah dia secara internal nanti ngomong kebutuhan auditnya itu apa, sasarannya yang mau dicapai apa, quality yang seperti apa yang dia inginkan. Kemudian nanti dia akan mempertimbangkan persyaratan hukum, peraturan yang berlaku, tujuan strategis, operasional, pokoknya semuanya matang. Nah setelah matang baru organisasi dapat memilih auditor yang kira-kira cocok dengan kebutuhan auditnya. Misalnya dari segi kualifikasi, dari segi kompetensi, independensi, pengalaman yang dimiliki oleh si auditor tersebut atau oleh lembaga auditing tersebut ya. Kemudian setelah itu organisasi dapat menyiapkan staf internal dan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung audit tersebut ya. Jadi staf internal tuh kayak tadi ya, kalau misalnya ada wawancara, ada misalnya monitoring kegiatan, kemudian ada dokumen-dokumen itu nanti diaudit. Kemudian setelah proses audit selesai atau setelah proses audit selesai mulai dari A B C D sampai akhir, nah organisasi sebagai objek audit itu menerima hasil yang didokumentasikan dan menentukan apakah akan menerima temuan sebagaimana disajikan oleh auditor atau enggak gitu. Karena tidak sedikit juga mungkin loh ada temuan seperti ini tapi kita punya alasan kuat ini maksudnya bukan temuan. Akhirnya mengajukan banding, ini enggak loh maksudnya begini. Jadi dia membela lah di situ. Ada juga yang menerima begitu saja karena memang realita di lapangan yang ditemukan itu seperti itu gitu. Jadi bisa mengajukan banding di sini. Kemudian untuk banyak jenis audit peraturan atau regulatori, satu atau lebih eksekutif organisasi perlu menandatangani laporan audit akhir. Jadi nanti dokumennya itu mungkin ada kayak semacam untuk ditandatangan gitu supaya ya untuk pengesahan lah. Kalau organisasi tim auditor setelah melakukan auditing, kemudian organisasi juga telah diaudit dan menerima atas temuan itu akhirnya di kayak BAP lah gitu ya, berita acara mungkin. Kemudian tapi ini untuk banyak jenis audit regulatori ya, jadi tidak semua jenis auditing itu seperti ini. Kemudian organisasi melakukan tindakan korektif atas temuan-temuan yang ditemukan oleh auditor. Ya nanti hasil temuannya ini mungkin sebagai masukan menjadi bahan perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan oleh auditor eksternal untuk ya organisasinya tersebut gitu ya.
Nah, selanjutnya adalah audit eksternal. Ini juga sama memiliki manfaat. Manfaatnya yang pertama membantu, ya hampir mirip lah ya, membantu memastikan kepatuhan organisasi terhadap hukum, peraturan, dan standar yang berlaku. Kemudian memberikan tinjauan independen dan analisis pengendalian internal yang lebih kredibel ya, karena audit eksternal itu kredibilitasnya memang kalau dibanding internal lebih tinggi lah. Kemudian audit teknologi informasi eksternal memberikan tinjauan independen dan analisis pengendalian internal dan proses operasional yang mungkin dianggap lebih kredibel daripada audit internal. Selanjutnya adalah menawarkan sertifikasi bagi beberapa aspek bisnis organisasi. Nah, ini yang paling penting ini ya, sertifikasi gitu. Jadi mendapat gue udah tersertified ya, perusahaan organisasiku itu udah tersertifikasi. Nah, adapun keuntungan dibanding dengan audit internal, yang pertama adalah proses audit eksternal itu perlu waktu lebih banyak dibanding audit internal. Memang harus diakui eksternal itu lebih banyak waktu yang dibutuhkan. Tetapi dapat menilai substansial perusahaan atau organisasi itu lebih tinggi, lebih akurat lah gitu ya. Substansinya lebih dapat. Kemudian beberapa organisasi itu kekurangan sumber daya internal yang kompeten ya, sehingga yaitu menjadi keuntungan audit eksternal juga. Kemudian kombinasi kualifikasi dan pengalaman ya, auditing serupa auditor eksternal dapat membantu memastikan keandalan dan validitas temuan audit eksternal. Jadi karena orang-orang di dalam audit eksternal itu punya kualifikasi dan pengalaman mungkin sebelum-sebelumnya ya, dengan auditing yang serupa, sektor yang serupa, karena mungkin udah beberapa kali menghadapi lembaga atau organisasi yang mirip-mirip, jadi dia lebih berpengalaman lah, sehingga memastikan keandalan dan validitasnya itu lebih bagus. Nah, selanjutnya walaupun audit eksternal ini bagus juga ya dibanding audit internal, tapi tetap aja memiliki tantangan. Yang pertama mahal ya. Jadi mau eksternal maupun internal itu biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Kemudian audit eksternal tidak memberi keleluasaan pada organisasi untuk memilih pendekatan audit yang diinginkan organisasi. Yang ketiga adalah keahlian auditor eksternal dapat ditunjukkan melalui kualifikasi atau sertifikasi individu dan perusahaan. Tetapi walaupun dia punya sertifikasi ya, si orang-orangnya itu udah tersertifikasi, tapi tetap ada aja rentan gitu terhadap kepercayaan yang berlebihan gitu. Jadi nantinya menimbulkan kesalahan atau bentuk bias konfirmasi lainnya. Jadi bukan berarti tidak rentan gitu ya, tapi ya mungkin ada, cuman tidak banyak gitu. Hanya rentan itu tetap ada saja, walaupun dia sudah tersertifikasi bagus segala macam si orang-orang di lembaga auditnya gitu. Kemudian organisasi seringkali harus menunggu sampai temuan didokumentasikan sebelum mengajukan keberatan atau mengajukan banding atas hasilnya. Jadi kalau misalnya dalam proses penemu proses auditing itu kan dia turun ke lapang si auditornya. Nah, itu kalau organisasinya mau menyanggah itu harus sampai dokumentasi dulu, sampai tahap akhir auditing selesai baru bisa menyanggah gitu. Nah, mungkin itu saja